pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun masih secara online, kiranya tidak mengenai sukacita adik-adik ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Dela undang adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan Mars PT. Untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Muda Mudi 133 baitnya yang pertama, Tuhan Yesus sahabatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat kembali ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan sedikit mendengar setiap dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, walaupun secara online, Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau berkati juga pelayan firman pada pagi hari ini, Kau berkati juga adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Biarlah nanti firman yang boleh dengar dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami ya Tuhan, dan adik-adik kami dapat menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 46 baitnya yang pertama, besarkan nama Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh Kak Vinka. Untuk Kak Vinka dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita di ibadah Pelkat Persekutuan Teruna pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Walaupun ibadah pada hari ini dilaksanakan secara daring, kiranya tidak mengurangi semangat adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah Pelkat Teruna. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang disampaikan dapat adik-adik aplikasikan pada kegiatan adik-adik setiap harinya Tuhan. Berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah sola fide atau hanya karena iman. Nah, mungkin sebagian dari kita belum mengetahui apa sih iman itu. Mungkin selama ini kita sering ya dengar iman tuh kita nih beriman atau kita nih punya iman gitu. Nah, tapi mungkin beberapa dari kita bahkan belum ada yang tahu apa sih iman itu. Nah, iman sendiri adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah suatu hal yang ada dalam hati kita, namun tidak dapat kita lihat tapi bisa kita rasakan gitu. Nah, contoh dari iman itu sendiri, misalkan nih ya, langit dan bumi atau alam semesta yang saat ini kita tempati atau yang saat ini kita pijak. Nah, kita tidak melihat secara langsung kan bagaimana proses pembuatannya atau bagaimana proses terjadinya alam semesta atau langit dan bumi ini. Tapi kita mengimani, kita percaya bahwa dan kita juga mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, tanpa kita lihat pun
karena kita memiliki iman, kita percaya bahwa langit dan bumi, alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah. Nah, adik-adik, di ayatnya yang keempat, kitab Ibrani memberikan contoh tentang Habel. Ayat 4 yang menyatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, di ayat yang keempat ini mau memberikan contoh bahwa Habel sudah mempersembahkan kurban yang terbaik dan sudah disiapkan dengan sangat baik untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Habel sudah mempersiapkan kurban ini dengan memilih mana kurban yang paling baik dari yang baik. Nah, ia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, karena Habel mempersembahkan itu berdasarkan iman kalau Tuhan akan melindunginya. Jadi Habel tuh percaya kalau ia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikannya yang terbaik untuk dirinya. Namun berbanding terbalik dengan korbannya Kain itu mempersembahkan untuk Tuhan hanya untuk mencari nama. Nah, jadi berbeda dengan Habel. Nah, Habel melakukan itu karena ia memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, bahwa ia mempercayai bahwa Allah turut serta melindungi Habel setiap harinya. Selanjutnya juga adik-adik, di ayatnya yang kelima, kitab Ibrani memberikan contoh Henok. Ya, Henok ini adalah keponakannya Habel. Jadi Henok ini hidup selama kurang lebih 365 tahun. Nah, selama 65 tahun Henok ini hidup, Henok ini melakukan dosa. Jadi dia sangat jauh dari Tuhan. Dia mungkin tidak mempercayai Tuhan, tidak melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, dia tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Pokoknya selama 65 tahun ini dia sangat jauh sekali dari Tuhan. Nah, di 300 tahun hidupnya setelah 65 tahun tadi, ia mulai percaya kepada Tuhan. Di 300 tahunnya ini ia tidak pernah sama sekali mengecewakan Tuhan, dia tidak pernah sekali jauh dari Tuhan, dia selalu menyenangkan hati Tuhan, dia bangun relasi yang baik dengan Tuhan, berbanding terbalik dengan 65 tahunnya tadi itu. Nah, jadi setelah karena iman yang dimilikinya itu, Tuhan mengangkatnya ke surga hidup-hidup supaya ia tidak mengalami kematian. Nah, ini ada pada ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, jadi Henok ini menghabiskan 300 tahunnya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti dia memuji nama Tuhan. Pokoknya dia tuh membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Berbeda dengan 65 tahun sebelumnya, dia jauh dari Tuhan, tapi di 300 tahun hidupnya dia menghabiskan waktunya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, karena iman yang dimilikinya itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia mempercayai Tuhan. Nah, oleh karena imannya itu juga, ia diangkat hidup-hidup oleh Allah ke surga. Selanjutnya, kitab Ibrani memberikan contoh tentang Nabi Nuh yang ada di ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, di ayat yang ke-7 ini, Ibrani memberikan contoh tentang Nabi Nuh, yang pada saat itu Nabi Nuh telah memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan maka dengan taat dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi dia membangun bahtera yang besar untuk keluarganya dan hewan-hewan. Iman kepada Allah yang dimiliki oleh Nuh yang sangat kuat membuat ia percaya
bahwa petunjuk Allah itu adalah sebuah hal nyata, padahal itu sama sekali belum kelihatan, dan itulah yang disebut iman. Jadi Nuh belum tahu, belum lihat apa yang akan terjadi. Nuh juga belum tahu mungkin apa yang akan terjadi, namun dia percaya bahwa Tuhan sudah memberikan ia petunjuk, bahkan petunjuknya itu pun belum kelihatan sama sekali, namun dia sudah mempercayai tentang petunjuk Tuhan itu, padahal itu belum kelihatan. Nah, itulah yang disebut dengan iman, karena berdasarkan pengertian iman tadi, bahwa iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, di sini Nuh sudah memberikan contoh bahwa ia beriman kepada Allah, padahal dia juga belum melihat, atau dia juga belum tahu apa yang terjadi. Namun karena sudah diberikan petunjuk oleh Allah tentang bahkan untuk sesuatu yang tidak dilihat, Nuh langsung membangun bahtera yang besar untuk menyelamatkan keluarganya. Apalagi waktu zaman dulu, kalau untuk bangun bahtera sebesar itu mungkin masih dibilang agak sulit ya. Nah, namun berkat kepercayaannya kepada Tuhan, berkat imannya yang kuat kepada Tuhan, Nuh berhasil menyelesaikan bahteranya. Dan pada ayat 7 pula disebutkan, dan karena iman, ia berhasil menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, sebagai teruna dan teruni, apa yang harus kita lakukan untuk beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Nah, mungkin itu yang selalu kita pertanyakan ya. Gimana sih kita tuh harus percaya kalau Tuhan itu ada? Terus gimana kalau kita ini disebut orang yang beriman itu seperti apa? Gitu kan? Nah, sebagai teruna dan teruni, yang harus kita lakukan adalah membangun relasi kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, seperti sering berdoa kepada Tuhan, dan juga sering ikut ibadah PT itu juga termasuk hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mungkin di usia-usia kita yang sekarang ini sering banyak sekali kan godaan-godaan, terus pergumulan gitu kan. Jadi mungkin agak sedikit goyah iman kita. Nah, kita diminta untuk tidak goyah, kita diminta untuk tetap memperkuat iman kita dengan cara tadi, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan berdoa atau memuji nama Tuhan gitu. Nah, seperti itu. Mungkin kita juga pernah ada di masa-masa sulit, bahkan kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, tapi kita diminta untuk tetap beriman, bahkan di saat sulit sekalipun, di titik tersulit dalam hidup kita, kita diminta untuk tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan. Seperti yang tadi tertulis di ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita sebagai teruna dan teruni harus terus memupuk iman kita, walaupun iman tidak dapat terlihat, tidak dapat kita lihat, bahkan mungkin efek sampingnya tidak bisa kita rasakan secara langsung, tapi dengan iman kita dapat diselamatkan. Nah, cara memupuk iman kita yaitu tadi dengan cara menyenangkan hati Tuhan dan terus bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kita juga jangan sekali-sekali pun meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memupuk iman kita agar lebih kuat, nah, kiranya adik-adik dapat membangun relasi yang baik dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan tidak jauh dari Tuhan, bahkan di saat sulit sekalipun. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, mari kita bernyanyi kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kitab Bakti 68, bait yang pertama dan kedua, haruslah Yesus sepenuhnya. Jaga Yesus hidup dalamku.
Adik-adik, kita akan berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat kami aplikasikan dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga gereja dan pelayanan kami Tuhan, agar terus dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Pelkat Teruna Tuhan, walau setiap minggunya kami masih melakukan ibadah secara daring, kiranya Engkau berkati kami dan tidak mengurangi semangat kami untuk tetap mengikuti ibadah Pelkat Teruna. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpinnya Tuhan, berkati juga wakil-wakil rakyatnya ya Tuhan. Semoga bangsa dan negara kami ini dapat pulih kembali Tuhan dari yang saat ini sedang melanda virus corona Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan dan Engkau kembalikan seperti sedia kala Tuhan. Berkati Tuhan kegiatan hari-hari kami selanjutnya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sambil memberikan persembahan, mari kita muji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147, baitnya yang pertama, Tabu Gendang. Kadela undang untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami berterima kasih surga, terima kasih Bapa pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali walaupun secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan, walaupun tidak seberapa ya Bapa, tapi biarlah Kau dapat memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan persembahan ini nanti dapat dikelola dengan baik oleh presbiter ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau yang akan sempurnakan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa, amin. Adik-adik, dipersilakan duduk.
Untuk warta PT minggu pagi ini adalah yang pertama, terima kasih untuk Kak Vinka yang boleh menjadi pelayan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Yang kedua, kakak lain mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pendidikan adik-adik dan kiranya selalu diberikan kesehatan. Dan untuk warta PT yang ketiga, sampai ketemu lagi di ibadah PT minggu depan tanggal 1 November masih secara online. Itu aja warta PT, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari spesial untuk dirimu. Bertambah 1 tahun untuk usiamu. Bertambah lagi, bertambah untuk dewasa. Temukan jati diri untuk lebih berarti. Buanglah jauh jalan pikiran anak kecil. Jaga emosi dan juga amarahmu. Patuhi nasihat kedua orang tuamu. Puji dan nama Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Untuk doa penutup dipersilakan untuk Kak Vinka. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa